Dalam lembaran kisah para nabi, nama Sulaiman bin Daud bersinar sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuasaan yang tunduk pada kehendak Allah. Al-Quran menceritakan keagungannya dengan bahasa yang ringkas namun menembus hati. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang berhembus menurut perintahnya ke negeri yang kami berkahi. Dan kami tundukkan pula sebagian jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Quran Surat Saba ayat 12. Namun dalam sebagian tafsir lama, terutama dalam kitab-kitab yang juga memuat kisah Bani Israel, ada satu riwayat populer tentang cincin Nabi Sulaiman, sebuah benda yang konon menjadi simbol kekuasaan atas jin dan setan. Kisah ini tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak diriwayatkan dalam hadis sahih, tetapi muncul dalam beberapa literatur tafsir klasik, seperti tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi. Para mufasir menukilkannya dari riwayat Israiliyat, yaitu kisah-kisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang masuk melalui perawi Bani Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin khusus yang padanya tertulis nama Allah yang agung. Dengan cincin itu, beliau memerintah angin, memanggil hewan, dan menundukkan bangsa jin agar bekerja untuknya. Cincin itu bukan sumber kekuatan, tetapi simbol amanah dan izin Allah yang membedakan kekuasaan beliau dari kerajaan duniawi lainnya. Namun dalam kisah Israiliyat disebutkan, suatu hari setan bernama Sohr atau Ashid menyamar menyerupai Sulaiman. Ketika Sulaiman sedang mandi, ia melepaskan cincinnya dan menyerahkannya sementara kepada salah seorang istrinya. Setan yang menyerupai wajahnya datang mengambil cincin itu dan naik ke singgasana, memerintah atas nama Sulaiman. Jin dan manusia pun tunduk padanya, karena mengira itu Sulaiman yang asli. Sementara itu, Sulaiman yang sejati kehilangan kekuasaannya. Ia diusir dari istana dan hidup sebagai rakyat biasa, bahkan menurut sebagian kisah, bekerja sebagai nelayan atau tukang roti. Beberapa bulan berlalu, hingga akhirnya setan itu melemparkan cincin itu ke laut. Seekor ikan menelan cincin itu. Dan ketika ikan itu ditangkap oleh Sulaiman, ia menemukan kembali cincinnya di dalam perut ikan itu. Saat ia memakainya kembali, kekuasaan pun kembali ke tangannya, dan setan Sohr diikat serta dipenjarakan. Kisah ini beredar luas di kalangan umat terdahulu karena menggambarkan simbol kekuasaan ilahi dan ujian bagi seorang raja. Namun, para ulama besar seperti Ibnu Katsir dan Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa riwayat ini tidak sahih dan tidak boleh dijadikan akidah. Ibnu Katsir menulis dalam tafsir Al-Baqarah ayat 102. Kisah cincin yang konon diambil setan dari Sulaiman termasuk Israiliyat yang tidak sahih sanadnya. Tidak boleh diyakini kebenarannya sebab bertentangan dengan ayat Allah yang menegaskan bahwa Sulaiman tidak kafir. Ayat itu berbunyi, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini turun justru untuk meluruskan fitnah lama bahwa Sulaiman pernah kehilangan kenabiannya karena sihir. Kaum Yahudi menuduh beliau menguasai jin dengan kekuatan sihir yang tersimpan dalam cincin. Padahal semua itu adalah izin Allah, bukan kekuatan benda. Meski tidak sahih, kisah cincin Sulaiman menyimpan pelajaran simbolik bahwa kekuasaan sejati bukan milik benda, tapi milik Allah yang memberi izin. Bahwa ujian terbesar seorang pemimpin adalah ketika kekuasaannya dicabut agar tampak apakah ia masih beriman tanpa kemuliaan dunia. Dan bahwa setan akan selalu berusaha meniru kebenaran untuk menipu manusia. Maka, jika kisah ini disebutkan dalam dakwah, hendaknya disampaikan dengan catatan bahwa ini bukan bagian dari wahyu, tapi kisah ibrah, bukan keyakinan. Istilah Israiliyat berarti riwayat yang berasal dari Bani Israel, dari kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam pada masa awal, seperti Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan beberapa tabi'in lain.
Sebagian riwayat mereka dikutip dalam tafsir untuk mengisi celah sejarah yang tidak dijelaskan rinci dalam Al-Quran. Namun, para ulama sepakat, riwayat semacam ini boleh disebutkan, tapi tidak boleh diyakini kebenarannya, kecuali jika dikuatkan oleh Al-Quran atau hadis sahih, maka diterima. Bertentangan dengan dalil, ditolak. Tidak dikuatkan dan tidak bertentangan, boleh disebut sekedar cerita tanpa memastikan. Kisah cincin Sulaiman termasuk kategori ketiga, tidak dikuatkan dan bertentangan dengan sebagian ayat. Ibnu Katsir pernah mengatakan, Allah menolak tuduhan bahwa Sulaiman kafir, maka setiap kisah yang menunjukkan bahwa setan pernah menguasai kerajaan Sulaiman atau menipu manusia atas namanya adalah batil. Imam Qurtubi juga pernah berkata, kisah cincin Sulaiman tidak memiliki dasar sahih. Kami sebutkan hanya sebagai nukilan Israiliyat agar diketahui batasnya, bukan untuk diyakini. Dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir juga pernah mengatakan, setiap riwayat yang memberi kesan bahwa Sulaiman kehilangan kerajaan karena setan telah mencurinya adalah kebohongan besar terhadap Nabi Allah. Bagaimana fitnah ini tersebar? Setelah wafatnya Sulaiman, sebagian setan menanam kitab sihir di bawah singgasananya. Ketika ditemukan oleh manusia, mereka menuduh bahwa Sulaiman memerintah dengan sihir. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 102 untuk membersihkan nama beliau dari fitnah ini. Dari sinilah kisah cincin sihir berkembang dalam literatur Yahudi, kemudian menular ke sebagian kisah muslimin melalui Israiliyat. Jadi inti masalahnya bukan pada cincinnya, tapi pada fitnah lama yang berusaha menodai kenabian Sulaiman. Dari sudut pandang iman, kisah ini menegaskan, kekuatan makhluk tidak ada tanpa izin Allah. Tidak ada benda suci, jimat, atau cincin yang memberi kuasa di luar kehendaknya. Setan bisa meniru kebenaran, tapi tidak bisa menandingi wahyu. Fitnah terbesar bukan kehilangan kekuasaan, tapi kehilangan keyakinan. Nabi Sulaiman adalah simbol ketaatan total. Bahkan ketika Allah memberinya kerajaan luar biasa, ia tetap berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu." Kisah cincin itu hanyalah narasi dari tradisi lama. Sedangkan yang benar, berdasarkan Al-Quran, Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah tunduk pada sihir. Jin tunduk kepadanya karena izin Allah, bukan karena cincin. Cincin hanyalah simbol dalam cerita, bukan fakta sejarah. Ibnu Katsir menegaskan, kami meriwayatkannya sebagaimana sampai kepada kami, bukan untuk mempercayainya dan tidak pula mendustakannya. Tetapi kami meyakini bahwa Sulaiman adalah nabi yang maksum atau terjaga dari dosa besar. Mungkin kisah cincin itu tidak benar secara sejarah, tapi tetap memberi pesan moral yang kuat bahwa kekuasaan sejati lahir dari amanah, bukan dari benda. Bahwa keimanan sejati tampak bukan ketika seseorang berkuasa, tetapi ketika ia diuji kehilangan segalanya. Bila Sulaiman tetap berzikir dalam kejayaan, maka manusia modern pun harus belajar sujud dalam ujian. Karena raja sejati adalah hamba yang tunduk, bukan yang berkuasa.